Di dalam luapan amarah yang menggebu-gebu, mereka yang tahu jika pelakunya berasal dari SMP Negeri 1 Cicurug, mereka ingin membalaskan dendam ke sekolah tersebut. Meski mereka sebenarnya tidak tahu pasti siapa murid dari SMP 1 Cicurug yang menjadi pelakunya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini terjadi di Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang remaja laki-laki yang mengalami nasib tragis. Dia meninggal dunia secara mengenaskan dengan luka bacokan di tubuhnya akibat menjadi korban salah sasaran di dalam aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok pelajar. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang siswa SMP akibat sabetan senjata tajam oleh pelajar dari sekolah lain di Sukabumi, Jawa Barat. Aksi kekerasan diduga karena kesalahpahaman antara para pelaku dan juga keluarga. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, ada seorang remaja yang bernama M. Gading Prayana. Di dalam kisah ini, kita sebut saja namanya Gading. Dia lahir di Sukabumi pada tanggal 28 Maret tahun 2009, yang artinya saat itu usianya sudah menginjak 15 tahun. Gading ini merupakan seorang putra pertama dari 3 bersaudara. Gading tinggal bersama keluarganya di Kampung Cicuwol, RT 002 RW 001, Desa Mekarsari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Di lingkungan sekitar, Gading dikenal sebagai anak baik yang berbakti kepada orang tua. Selain itu, di usia remajanya, dia bisa dikatakan sudah menyadari pentingnya taat beragama, sehingga Gading tidak pernah absen untuk selalu menjaga ibadahnya. Gading juga dikenal sebagai anak yang rajin, baik di rumah maupun di sekolah. Saat itu Gading statusnya adalah seorang pelajar di kelas 9 SMP Negeri 1 Cicurug. Dalam kesehariannya sebagai seorang pelajar, Gading selalu belajar dengan giat dan tidak heran jika dia sampai menjadi salah satu murid berprestasi di sekolahnya. Selain belajar dengan giat, Gading juga aktif berkegiatan positif di sekolahnya. Para guru serta teman-temannya sangat mengagumi sosoknya yang berprestasi, aktif, berkelakuan baik dan juga sopan. Ditambah lagi juga rajin ibadah. Berbeda dengan kebanyakan remaja seusianya yang sering sekali berada di dalam fase penuh kenakalan, Gading justru memilih untuk menjalani kehidupan dengan cara yang positif. Dia memutuskan untuk menjadi seorang pelajar yang baik dan juga bertanggung jawab dan juga jauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Meski demikian, hal ini tidak membuat Gading menjadi anak yang membatasi diri. Dia tetap aktif melakukan berbagai kegiatan yang dia sukai, bergaul dengan teman-teman sebayanya, dan menikmati masa mudanya. Namun Gading di saat itu sangat selektif dalam memilih pergaulan. Dia selalu memastikan bahwa lingkungan tempat dia berteman adalah lingkungan yang positif dan yang mendukungnya untuk tetap fokus di dalam dunia pendidikan untuk menjaga nilai-nilai keagamaan yang juga dianutnya. Pilihan hidup yang dipilih oleh Gading itu dilakukan olehnya karena dia ingin memiliki jalan yang mulus untuk bisa mewujudkan cita-cita di masa depan. Dia ingin membanggakan kedua orang tuanya dengan menjadi orang yang sukses. Namun, meskipun kehendaknya begitu mulia, tapi takdir Tuhanlah yang menentukan. Sebuah tragedi yang memilukan pun terjadi, yang sayangnya menghalangi Gading untuk bisa mewujudkan impiannya tersebut. Jadi sobat, kejadian itu adalah ketika Gading berusaha menjaga pergaulannya. Rupanya itu tidak bisa sepenuhnya menjamin dia akan terhindar dari keterlibatan dalam aksi keonaran yang dilakukan oleh remaja-remaja nakal di sekitarnya. Kejadian ini semua bermula dari tindakan seorang murid nakal di SMP Negeri 1 Cicurug, tempat di mana Gading bersekolah. Murid tersebut memicu keributan dengan murid dari Madrasah Sanawiyah atau MTS di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Tidak jelas siapa yang memulai,
Tetapi salah satu murid dari SMP Negeri 1 Cicurug diketahui telah melakukan kekerasan kepada seorang pelajar dari MTS tersebut. Peristiwa itu langsung memicu kemarahan dan kecaman dari sejumlah murid yang berasal dari MTS, termasuk dua murid yang berinisial SM yang di saat itu sudah berusia 16 tahun dan BM yang saat itu berusia 14 tahun. Keduanya sendiri diketahui memang murid yang sangat suka membuat keonaran. Karena tingkah onar mereka, salah satu dari mereka bahkan diketahui sudah beberapa kali dikeluarkan dari sekolah sebelumnya. Terakhir, salah satunya dikeluarkan dari SMP PGRI Cidahu. Setelah dikeluarkan, barulah pindah ke MTS. Dan meski sudah sampai pernah dikeluarkan berkali-kali, rupanya tidak ada efek jera bagi murid tersebut. Yang ada, di sekolah barunya, dia malah semakin berbuat onar dan mempengaruhi teman-teman barunya. Seperti yang terjadi di dalam kasus ini. Apa yang mereka lakukan di saat itu adalah untuk mencari ribut dengan sekolah lain dengan berdalih membalas dendam. Hanya karena sebuah aduan dari salah satu teman mereka, SM dan BM, serta teman-teman yang lain tersulut emosi yang begitu membara. Di dalam luapan amarah yang menggebu-gebu, mereka yang tahu jika pelakunya berasal dari SMP Negeri 1 Cicurug, mereka ingin membalaskan dendam ke sekolah tersebut. Meski mereka sebenarnya tidak tahu pasti siapa murid dari SMP 1 Cicurug yang menjadi pelakunya. Namun, karena sudah kadung emosi, tujuan mereka di saat itu hanyalah ingin melampiaskan dendam kepada siapa saja murid-murid yang berasal dari SMP Negeri 1 Cicurug. Tidak peduli murid tersebut mungkin tidak bersalah. Dan singkat cerita, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 14.30, sekelompok murid dari MTS tersebut yang ternyata totalnya mencapai puluhan orang, sudah siap ingin membalaskan dendam mereka. Mereka semua terpengaruhi oleh dua murid yang berinisial SM dan BM tadi. Mereka semua sembari membawa sajam. Mereka beramai-ramai datang ke SMP Negeri 1 Cicurug dengan menggunakan sepeda motor. Mereka bersikap layaknya preman di jalanan. Namun di sisi lain, pada saat mereka datang, rupanya bertepatan dengan jam pulang sekolah murid-murid SMP Negeri 1 Cicurug. Sehingga para murid SMP Negeri 1 Cicurug kemudian beramai-ramai pulang ke rumah masing-masing. Tak terkecuali dengan Gading. Gading, si murid yang baik, di saat itu bersama dengan 5 orang temannya, bergerombolan pulang dengan berjalan kaki. Karena mengingat lokasi antara sekolah dengan rumah mereka tidak terlalu jauh, sambil mereka bercanda gurau dan berbagi cerita tentang pengalaman di sekolah di hari itu, mereka menikmati perjalanan sembari pulang dengan santai. Namun, suasana yang awalnya ceria, tiba-tiba mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Karena, entah dari mana, muncullah sekelompok murid dari sekolah lain dengan jumlah yang mencapai puluhan orang. Mereka mengendarai sepeda motor. Murid-murid tersebut berasal dari MTS, yang di tengah-tengah mereka tampaklah si murid berinisial SM yang terlihat sangat mencolok karena dia mengacungkan sebilah sajam, yaitu berupa celurit. Malang nasibnya bagi Gading dan teman-temannya di saat itu, ketika sekelompok murid yang terlihat marah itu malah melihat gerombolan mereka yang sedang berjalan kaki. Di saat itu Gading dan teman-temannya yang tidak tahu apa-apa langsung didatangi oleh kelompok dari murid MTS tersebut yang membawa sajam. Mereka memutuskan untuk menyerang Gading beserta teman-temannya yang tidak tahu apa-apa. Ketika melihat puluhan orang mengejar dengan sepeda motor, apalagi sampai membawa senjata tajam, tentunya membuat Gading serta teman-temannya lari terbirit-birit. Mereka lari sekencang mungkin, mencoba untuk menghindari kejaran dan amukan dari kelompok tersebut. Di mana saat itu Gading sendiri sudah berhasil lari dengan cepat, bahkan sekitar 200 meter lagi Gading akan sampai di rumahnya. Namun apesnya, Gading tiba-tiba saja oleng dan dia malah terjatuh. Gading yang di saat itu terjatuh tidak mau menyerah. Gading berusaha bangkit dan ingin cepat-cepat langsung lari lagi menuju ke rumah. Namun sementara itu, si murid dari MTS yang berinisial SM dan BM yang melihat salah satu dari gerombolan yang mereka kejar terjatuh, yaitu Gading. Dengan cepat mereka berdua mengejar dan menghampiri Gading yang di saat itu sedang berusaha bangkit. Dan alangkah terkejutnya Gading yang dihadang oleh dua orang murid dari MTS tersebut dengan menggunakan senjata tajam. Di mana salah satunya yaitu SM menenteng sebilah celurit. Dan SM yang tidak ingin membiarkan Gading lolos, lantas langsung menyerang Gading dengan membabi buta. Dia dengan cepat dan tanpa ragu menebaskan celurit yang dia pegang ke arah tubuh Gading, tepat di bagian pinggang sebelah kiri dan langsung membacok kembali bagian punggung kiri Gading dengan celurit yang dia bawa. Bacokan tersebut pun sangat dalam, bahkan sampai menembus ke dada Gading. Seketika cairan merah mengalir deras dari luka di punggung Gading. Meski terasa sangat menyakitkan, Gading yang rupanya masih punya sedikit tenaga berusaha untuk bangkit dan berlari lagi, menghindari adanya serangan selanjutnya. Melihat Gading berusaha lari,
SM dan BM yang merasa belum puas dan tidak ingin membiarkan Gading lolos begitu saja, mereka berdua berusaha mengejar Gading yang padahal di saat itu sudah terluka parah. Suasana benar-benar mencekam. Di sekitar tampak mulai ramai karena teman-teman Gading yang berhasil melarikan diri sempat berteriak histeris sehingga jadi mengundang perhatian warga sekitar. Dalam situasi saat itu yang semakin ramai, SM dan BM yang tidak ingin tertangkap basah kemudian memutuskan untuk melepaskan mangsa mereka dan segera melarikan diri menggunakan sepeda motor. Mereka diikuti oleh gerombolan teman-temannya yang sedari tadi hanya menyaksikan dari jauh di belakang SM dan BM. Melihat SM dan BM yang begitu brutal, tidak punya hati, menghabisi nyawa orang lain yang tidak bersalah. Di saat itu juga, Gading yang tidak bisa menahan lagi rasa sakitnya, punggungnya yang sudah bolong dan tembus ke arah dada. Kemudian dia terkapar ke tanah dengan cairan merah yang terus mengalir deras. Di sisi lain, teman-teman Gading yang melihat para pelaku sudah pergi, mereka segera menghampiri Gading yang terkapar dengan banyak cairan merah di tubuhnya. Dan di saat itu, teman-temannya gemetar, tidak mampu untuk segera menolong Gading. Dan di saat itu, tidak lama kemudian, warga yang lain ikut menghampiri. Dengan kondisi Gading yang sudah sangat memprihatinkan, warga langsung berinisiatif menolong Gading. Dengan keberanian, warga mengangkat tubuh Gading dan salah satu dari warga meminjamkan sepeda motor untuk mengantarkan Gading ke klinik terdekat. Di saat itu, teman-teman Gading lah yang mengantarkan dia ke klinik terdekat dari lokasi kejadian. Dan di saat itu Gading mendapatkan pertolongan sesegera mungkin. Teman-temannya berharap nyawa Gading masih bisa diselamatkan. Dan sebagian warga yang mengetahui kalau Gading adalah tetangga mereka atau warga di tempat tersebut, mereka langsung mengabari orang tua Gading. Orang tua Gading di saat itu yang mendengar kabar mengenai putranya terluka parah karena mendapatkan serangan dari murid lain. Mereka di saat itu sangat syok. Awalnya mereka tidak percaya, namun mereka langsung buru-buru menuju ke klinik untuk menyusul Gading di sana. Sesampainya mereka di klinik, orang tua Gading melihat putranya sudah dalam kondisi yang terkapar dan sedang diperiksa. Dengan penuh gelisah, orang tua Gading serta teman-teman Gading yang menunggu di klinik berharap ada kabar baik soal kondisi Gading. Namun di saat itu, sesaat setelah diperiksa dan diobati, bukannya kabar baik yang didapatkan. Mereka malah dihadapkan dengan situasi yang sangat buruk dan menyedihkan yang membuat mereka semakin panik. Karena rupanya klinik tersebut tidak mampu menangani kondisi Gading yang kondisinya sangat parah. Dan agar Gading tetap bisa diselamatkan, orang tua Gading di saat itu disarankan untuk cepat-cepat membawa Gading ke rumah sakit Bakti Medicare Cicurug. Akhirnya Gading langsung dibawa ke sana dan di rumah sakit tersebut Gading langsung cepat ditangani. Namun rupanya takdir berkata lain. Saat Gading sedang mendapatkan perawatan yang intensif, Gading pun menghembuskan nafas terakhirnya. Nyawanya tidak bisa diselamatkan. Dan hal tersebut membuat keluarganya berteriak histeris ketika mengetahui putra pertama di keluarga mereka meninggal dengan tragis. Rasanya seperti mimpi. Mereka seketika lemas. Isak tangis tidak mampu mereka bendung. Padahal pagi harinya mereka masih berkomunikasi dengan anak tersebut. Tepatnya pada saat anak mereka pamit berangkat sekolah. Namun bukannya kembali dari sekolah dengan selamat, mereka harus menerima kabar pahit bahwa putra pertama mereka dihabisi dengan keji oleh seseorang yang mereka tidak ketahui siapa. Di tengah kesedihan, keluarga Gading langsung mengabari saudara-saudara yang lain. Dan kabar mengenai meninggalnya Gading langsung tersebar luas ke penjuru desa, termasuk ke sekolah Gading, yaitu SMP 1 Cicurug. Di saat itu, sempat beredar berita simpang siur, yang mana tuduhannya kalau Gading ini terlibat tawuran. Tapi menurut saksi, yaitu teman-teman Gading sendiri yang bersama dengan Gading di saat itu, mereka menginformasikan jika Gading tewas bukan karena saling serang ataupun tawuran seperti yang diduga sebelumnya oleh warga. Namun, Gading melainkan diserang dan dihabisi hingga tewas ketika mereka sedang pulang sekolah dan tidak mengetahui apapun. Lantas di saat itu, pihak keluarga yang mendengar keterangan dari para saksi merasa tidak terima dan mereka menginginkan agar anak mereka mendapatkan keadilan. Lalu keluarga Gading pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan mengizinkan jasad Gading untuk diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dari hasil otopsi yang dilakukan, barulah diketahui bahwa korban, yaitu Gading, mengalami luka sabatan senjata tajam di pinggang bagian kiri dan juga punggung bagian kiri hingga tembus ke dada. Luka akibat bacokan tersebut cukup dalam sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah diotopsi, jasad Gading pun dikembalikan kepada keluarga untuk diurus lalu dimakamkan secara layak sembari polisi menjalankan tugasnya untuk mencari siapa pelaku di balik ini semua.
Jasad Gading di saat itu disemayamkan di makam keluarga yang berada di Kampung Cikurutuk, RT 03 RW 04, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selain pihak keluarga dan warga sekitar, para guru serta teman-teman Gading saat itu pun ikut mengantarkan jasadnya ke peristirahatan terakhirnya. Lalu sementara itu, polisi langsung melakukan pemeriksaan mendalam terkait kejadian yang sampai membuat seorang pelajar yaitu Gading meninggal dunia akibat kekerasan menggunakan senjata tajam oleh sekelompok pelajar lain. Dari hasil olah TKP, polisi berhasil mengumpulkan keterangan para saksi dan sejumlah barang bukti di lokasi, sehingga polisi juga dapat mengidentifikasi para pelakunya yang diketahui berasal dari sekolah yang berbeda dengan Gading. Dan dalam waktu kurang dari 8 jam, Polres Sukabumi berhasil mengidentifikasi 2 pelaku utama, yang mana langsung diamankan keduanya yang berinisial SM dan juga BM. Bersama dengan ditangkapnya kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa seragam yang digunakan oleh pelaku serta sebilah celurit yang digunakan untuk menghabisi korban. Di saat itu, barang bukti bahkan masih bersimbah cairan merah. Kedua pelaku diamankan, lalu kemudian dimintai keterangan, di mana terungkap jika Gading merupakan korban salah sasaran dari sekelompok pelajar yang ingin membalas dendam. Di saat itu mereka bercerita, sebenarnya mereka mencari seseorang yang mereka sendiri tidak tahu identitasnya. Di saat itu mereka hanya bertujuan ingin menyerang murid dari SMP 1 Cicurug, di mana tempat Gading bersekolah, hanya untuk balas dendam. Namun di saat itu karena yang mereka temui adalah Gading dan teman-temannya, jadi mereka memilih untuk menyerang Gading saja. Dan atas perbuatan keji kedua pelaku ini yang sampai melukai orang lain, keduanya pun dijerat dengan pasal 80 ayat 1 dan juga 3 Jungto pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dan untuk mendapatkan keadilan bagi Gading, pihak keluarga di saat itu mengawal jalannya sidang peradilan terhadap kedua pelaku. Perjalanan kasus tersebut pun tidak membutuhkan waktu lama. Tepat pada hari Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024, sidang putusan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cibadak. Dalam sidang putusan tersebut, majelis hakim memberikan vonis ringan kepada kedua pelaku, yaitu SM dan BM, yaitu hukumannya kurang dari 2 tahun. Berita ini benar-benar sangat memilukan hati. Vonis yang dijatuhkan kepada kedua pelaku membuat pihak keluarga Gading tentunya tidak terima. Selain merasa vonis terlalu ringan, keluarga Gading juga mengeluhkan tidak adanya upaya itikat baik dari pihak keluarga pelaku. Selama masa duka, mulai dari hari pertama hingga prosesi 40 hari, tidak ada tanda-tanda niat baik atau kompensasi dari pihak pelaku kepada keluarga korban. Dan hal ini semakin memperburuk perasaan keluarga yang sedang berduka. Dan pasca vonis dibacakan, keluarga korban yang tidak terima sempat melakukan aksi bentang spanduk di depan Kejaksaan Negeri Cibadak, di mana pihak keluarga berupaya mendorong kejaksaan melalui jaksa penuntut umum untuk mengambil langkah hukum lanjutan atas vonis yang diberikan Pengadilan Negeri Cibadak, Sukabumi. Vonis ringan yang dijatuhkan kepada kedua pelaku juga menuai respon amarah dari masyarakat sekitar, termasuk teman-teman serta pihak sekolah. Spanduk-spanduk tulisan "No Viral No Justice" bermunculan di sepanjang Jalan Nasional Sukabumi Bogor, khususnya di kawasan perbatasan Cicurug Kabupaten dan Cigombong Bogor, sebagai bentuk protes terhadap vonis ringan yang dijatuhkan dalam kasus meninggalnya Gading yang dianggap tidak memberikan keadilan bagi Gading serta pihak keluarga yang ditinggalkan. Itu dia sobat, kisah dari Gading yang harus meregang nyawa akibat bacokan dari murid nakal sekolah lain yang ingin membalas dendam untuk alasan yang tidak jelas. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?